Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Paramisintia, NIM 221410132, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas mengenai isi artikel Nasionalisme Hindu di Amerika Serikat mengubah konfigurasi praktik politik. Adapun sub-pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama mengenai aspek permasalahan, yang kedua mengenai teori-teori yang digunakan, yang ketiga mengenai metode yang digunakan, yang keempat mengenai pembahasan, dan yang kelima mengenai kesimpulan. Baik, untuk materi yang pertama, aspek permasalahan. Artikel ini menunjukkan cara-cara di mana nasionalisme Hindu mencari dan mempromosikan abliasi transnasional, bahkan ketika mendukung retorika kepicikan, kebanggaan budaya, dan kemandirian. Dalam artikel ini, aspek permasalahan yang dibahas mengenai pertanyaan bagaimana memahami manifestasi kontemporer nasional Hindu di Amerika Serikat dibandingkan dengan perkembangan di India. Baik, materi selanjutnya mengenai teori-teori yang digunakan. Dalam artikel ini, teori yang digunakan secara halus membangunnya dengan pendekatan rasionalis untuk pemecahan masalah. Di sini terletak argumen yang belum terselesaikan antara fraksi progresif dengan konservasi dari pergerakan nasionalis. Dengan yang pertama lebih sekuler, dan bagian-bagian kunci dari yang terakhir mencari hegemoni Hindu atas masyarakat yang plural. Pada artikel ini menawarkan laporan etnografi dengan Hindutva untuk menggambarkan dan memenuhi syarat argumen yang dibuat dalam artikel ini dengan sekilas tentang bagaimana Hindutva muncul dalam praktik aktual di Amerika Serikat. Selanjutnya, metode yang digunakan. Penelitian metode yang digunakan bersandar pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, sistematis, dan empiris. Yang pertama yaitu menggunakan metode kualitatif. Dalam artikel tersebut umumnya mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk kalimat, meski hasilnya tidak sekurat dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat diandalkan untuk membuat kesimpulan yang lebih baik karena penerapan teori yang berlaku. Selanjutnya menggunakan penelitian deskriptif. Dalam artikel tersebut, pencarian fakta dibutuhkan dalam penelitian deskriptif. Metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta secara apa adanya, yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara fakta objektif dan teliti. Selanjutnya menggunakan metode phenomenological research, yang dimana merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observatif partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman. Selanjutnya, case studies. Case studies merupakan penelitian kualitatif di mana penelitian melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Selanjutnya, hasil pembahasan. Proyek nasional Hindu di India adalah untuk menghindukan masyarakat melalui partai politiknya, melalui rangkaian kampanye agresif dan kekerasan untuk anti-muslim yang lama, dan akhir-akhir ini juga anti-Kristen. Nasional Hindu telah berusaha untuk memobilisasi dukungan dan meneror para pembangkang agar tunduk karena tidak dapat memerintah jenis
yang dicarinya. Sebagian karena munculnya penegasan kasta yang lebih rendah di partai-partai politik regional. Nasionalisme Hindu goyah antara politik kompromi dan kapitulasi dan kampanye kebrutalan yang meningkat. Di Amerika Serikat, nasionalisme Hindu berusaha mengakomodasi dirinya sendiri dengan status minoritas dalam masyarakat yang pluralistik, tetapi terpolarisasi secara racial. Menegaskan perbedaan Hinduisme dalam hal kebesaran budaya dan toleransi yang luhur namun tenang. Ia mengambil tempat dalam masyarakat multikultural. Maksud saya multikultural dengan sebagian besar diserap dalam masyarakat internal komunitas India yang berbasis di Amerika Serikat. Kegiatan nasionalis Hindu di Amerika Serikat sangat berbeda dari organisasi induk mereka di India, tetapi mereka bergabung di bawah tanda Hindutva atau Hindu yang ambisi universalisasinya sesuai dengan era globalisasi. Nah, bagi mereka yang berada di Amerika Serikat, nasionalitas Hindu di rumah mengartikulasikan kepentingan politik komunitas Hindu yang telah lama menderita sampai saat ini. Bagi mereka yang berada di India, perluasan organisasi nasional Hindu di Amerika Serikat dan tempat lain yang ada di Barat adalah kesaksian tentang kekuatan dan kenilaian Hindu dan menegaskan pentingnya misi mereka sendiri. Adapun ritual dan simbol agama Hindu menjadi sumber daya untuk memperluas partisipasi politik bahkan ketika minoritas dan kasta rendah memperebutkan penggunaannya. Di Amerika Serikat, dua faktor berinteraksi untuk menciptakan konteks yang berubah bagi nasionalisme Hindu. Pertama, ada pertumbuhan populasi India di Amerika Serikat. Kedua, ada penyebaran bersamaan dari organisasi Hindu sendiri. Secara signifikan, isu-isu politik mengenai umat Hindu di Amerika Serikat bahkan mengatakan yang simbolis dari misalnya cara-cara di mana umat Hindu diwakili kepada masyarakat luas telah dihindari. Sebaliknya, hak Hindu di Amerika Serikat difokuskan paling serius pada perluasan jumlah orang yang berkumpul di bawah naungan Hindu dan menggunakan program pedagogi Hindu yang berorientasi pada lingkup domestik. Nasional Hindu di India telah lama memupuk dukungan dari orang Hindia di luar negeri. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, dalam artikel ini telah menunjukkan cara-cara di mana apulisasi transnasional baru mungkin sebenarnya merupakan bagian integral dari keberhasilan Hindutva yang berbuah dengan cepat dan praktik intinya menjadi lebih agresif, sementara dilengkapi dengan praktik yang lebih inklusif, maksud saya inklusif, yang diberlakukan untuk kepentingan yang lebih terbatas dan terletak. Ketika populasi India di Amerika Serikat tumbuh lebih besar dan lebih tua, pasti ada diverifikasi dalam hal ekspresi budaya dan politik juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.